Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita semua dalam keadaan sehat ya dan bisa berkumpul pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ananda semua, pada pagi ini Ibu berniat ya tadinya mengundang Profesor Sofiarma Marsidin ya untuk menjadi narasumber kita karena minggu yang lalu beliau sudah menyatakan diri, tapi karena keadaan beliau kurang sehat ya setelah Ibu telepon pada pukul 7 pagi tadi, sehingga beliau minta ditunda agar bisa bersama kita semua untuk mempresentasikan analisis politik beliau minggu depan. Ya, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat minggu depan lalu kita bisa mendapatkan pencerahan ya dari Profesor Sofiarma Marsidin. Nah, sehingga pada pagi ini ya, begitu Arliman chat Ibu di grup itu, Bu, kuliah kita apa nih pagi ini? Ibu langsung, ini harus mahasiswa juga nih yang tampil gitu ya. Jadi secara mendadak, dan Ibu yakin Ananda sudah siap ya, bisa mempersiapkan diri dalam waktu yang singkat untuk mempresentasikan papernya, ya karena paper itu sudah minggu yang lalu, yakni bagaimana praktik demokrasi konstitusi di Indonesia. Nah, ini menarik ini karena tema ini adalah kita mulai dari sebuah pertanyaan, apakah ya konstitusi kita yang ada di Indonesia ini sudah mempraktikkan nilai-nilai demokrasi? Ya. Konstitusi yang mana, Bu? Ya, Anda bisa nanti mengambil contoh misalnya Undang-Undang Dasar 1945 ya, atau beberapa perda atau beberapa peraturan pemerintah atau beberapa peraturan menteri ya sampai ke hierarki yang paling bawah, apakah konstitusi kita itu sudah mengandung nilai-nilai demokrasi atau justru sebaliknya mengandung nilai-nilai yang otoriter. Jadi praktik itulah yang akan kita analisis pada pertemuan kita pada pagi hari ini, dan Ibu sudah tentukan ada 5 presenter, ada 5 yang sudah membaca ya. Dan Ibu minta Ananda presentasi dengan yang sebaik-baiknya karena ini akan menjadi nilai tugas bagi Ananda semua. Dengan nomor urut 1 ada yang pertama ada Rahmi, yang kedua ada Arliman, yang ketiga ada Ahmad Taufik, yang keempat ada Ibu Yenita Anwar, dan yang kelima ada Yulinda Ningsih. Kepada Rahmi, Ibu persilahkan. Silakan Rahmi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang tergabung dalam mata kuliah Analisis Teori Pendidikan Politik dan Demokrasi. Yang saya hormati Ibu Susi Fitra Dewi selaku dosen pembimbing mata kuliah ini, seterusnya juga kepada teman-teman yang sudah bergabung pada Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Saya Rahmi Syafitri Rizka akan mempresentasikan PowerPoint kagetan yang tiba-tiba saja diminta oleh dosen pembimbing kita dalam mata kuliah ini. Saya mengambil sebuah materi yang mengkhususkan pada peran Mahkamah Konstitusi dalam praktik demokrasi konstitusional di negara kita. Makanya saya mengambil judul MK dan Praktik Demokrasi Konstitusional di Indonesia. Oke. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu konsep demokrasi konstitusional sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai bagaimana peranan MK dalam demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional itu merupakan sebuah konsep yang di dalamnya terdapat pemahaman bahwasanya demokrasi itu harus dibingkai oleh adanya rambu-rambu hukum. Artinya demokrasi itu tidak bisa dijalankan, dia tidak bisa berjalan sendiri, harus dibarengi oleh adanya aturan hukum yang membingkai bagaimana perjalanan demokrasi. Demokrasi dan hukum ternyata merupakan sebuah hal yang bersifat komplementer atau hal yang saling melengkapi. Artinya demokrasi tidak bisa berjalan tanpa adanya aturan hukum, begitu pula dengan aturan hukum harus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum prinsip-prinsip demokratis. Sehingga Profesor Jimli Asidiki mengatakan bahwasanya Indonesia ini merupakan sebuah negara
yang di satu sisi merupakan sebuah negara hukum yang demokratis, namun di sisi lain Indonesia juga merupakan sebuah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Nah, pada prinsip pernyataan Profesor Jimli ini dilatar belakangi oleh dua hal yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa hukum dan demokrasi adalah dua hal yang saling berkaitan. Nah, sementara di sisi lain menurut Charles Howard terdapat dua unsur dalam paham konstitusional. Yang pertama, dalam paham negara konstitusional itu harus ada batasan hukum terhadap kekuasaan. Nah, ini mencirikan bahwasannya memang di dalam pelaksanaan konstitusi harus ada aturan-aturan hukum yang membatasi pelaksanaan kekuasaan di dalam sebuah negara. Yang kedua, selain adanya batasan hukum, harus ada pertanggungjawaban politik dari yang memerintah kepada yang diperintah dalam sebuah negara. Nah, kedua unsur ini mencirikan bahwasannya demokrasi konstitusional merupakan satu hal atau suatu keharusan di dalam sebuah negara agar perjalanan hukum dan juga hak-hak masyarakat atau hak-hak warga negaranya dapat terjamin dengan baik. Nah, dua hal yang dapat kita simpulkan dari konsep demokrasi konstitusional itu adalah yang pertama, demokrasi konstitusional merupakan sebuah demokrasi yang berdasarkan hukum atau konstitusi. Dan yang kedua, kenapa harus ada demokrasi konstitusional? Karena ternyata di dalam demokrasi itu memiliki batas-batas atau dalam pelaksanaan demokrasi itu ada hal-hal yang tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu diperlukanlah konstitusi atau hukum yang menjadi rambu-rambu dalam demokrasi itu sendiri. Nah, sedikit kita melihat bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia. Ternyata berdasarkan faktanya, semangat demokrasi itu sudah ada sejak tahun 1945, bahkan sebelum negara kita merdeka. Hal ini tercermin dalam perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi pada saat proses perumusan, pada proses pembentukan negara Indonesia menuju kemerdekaan. Nah, silang pendapat itu kemudian terjadi lagi secara terus-menerus pada proses pembentukan negara, pada proses proklamasi, bahkan setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada proses sidang-sidang PPKI. Di sana kita melihat bahwasanya silang pendapat yang terjadi antara para pendiri negara itu merupakan sebuah ciri demokrasi yang muncul dan bahkan telah ada semenjak Indonesia belum berdiri dengan kokoh. Nah, namun kemudian proses demokrasi itu terjadi pasang surut hingga pada tahun 1950-an. Ketika Presiden Soekarno telah dipilih menjadi presiden, terjadi semacam pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Hal ini terlihat ketika terjadi pergantian nama demokrasi menjadi demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, dan lain sebagainya. Nah, dekret presiden itu menyatakan juga bahwa mencirikan bahwasanya pada saat itu telah terjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Karena ketika nilai demokrasi itu dibarengi dengan kata sifat, maka nilai demokrasinya itu menjadi hilang. Kemudian pada masa Orde Baru, ketika terjadi pemerintahan Presiden Soeharto, terjadi konfrontasi menuju demokrasi. Karena apa? Karena pada masa ini sama-sama kita ketahui bahwa negara kita berada dalam sebuah masa transisi pemerintahan yang sangat diktator. Sehingga pada tahun 1978 itu mulai terjadi gerakan-gerakan mahasiswa yang awalnya sebetulnya merupakan gerakan koreksi terhadap pemerintahan, namun karena koreksi terhadap pemerintahan itu dibalasi oleh adanya kekuatan-kekuatan militer, maka itu berubah menjadi gerakan konfrontasi. Nah, sejak tahun 1978 itu kemudian terjadi lagi gerakan-gerakan untuk menuju demokrasi hingga tahun 1996. Kemudian pada tahun 1998 ketika jatuhnya rezim pemerintahan Soeharto itu, maka itulah yang menandai baru munculnya demokrasi di Indonesia.
Nah, pada masa reformasi, ternyata perjalanan demokrasi juga tidak berjalan dengan normal, namun berjalan dengan normal atau berjalan dengan mulus. Karena pada masa ini ternyata ada juga hal-hal yang menjadi penghambat demokrasi, seperti adanya resesi atau kemunduran ekonomi, terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, belum maksimalnya penegakan hukum, dan kemudiannya tingginya inflasi. Nah, ini merupakan hal-hal yang mencirikan bahwasannya perjalanan demokrasi di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian kita kembali pada kita masuk pada materi inti dari paper saya, bahwa saya mengambil bagaimana peranan Mahkamah Konstitusi dalam demokrasi konstitusional di Indonesia. MK yang dibentuk pada tahun 2001 ternyata merupakan sebuah, setelah MK itu berjalan dan berdiri, maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa MK itu merupakan sebuah forum partisipasi warga negara dalam proses reformasi hukum. Karena apa? Karena di dalam MK itu MK merupakan sebuah lembaga yang wewenangnya adalah menguji peraturan perundang-undangan pada tingkat pertama dan terakhir, yang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. MK juga mengadili perkara-perkara tertentu yang fungsinya ternyata adalah menjaga konstitusi agar tetap sesuai dengan cita-cita demokrasi. Sehingga kita mengenal bahwa ketika ada produk legislasi yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat, maka rakyat berhak mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut Kelsen, seorang ahli hukum dari Australia, dia menyatakan bahwasannya aturan konstitusional itu bisa berjalan efektif jika ada lembaga yang berfungsi menguji aturan tersebut. Maka dalam hal ini kita bisa katakan Indonesia telah memiliki sebuah lembaga yang menguji peraturan perundang-undangan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, ini merupakan sebuah upaya agar perjalanan demokrasi konstitusional di Indonesia itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Menurut Profesor Mahfud MD, ternyata di dalam prosesnya sejak MK itu berdiri hingga sekarang, bahwa MK juga telah terbukti memiliki kontribusi dalam pembangunan demokrasi dan HAM. Karena apa? Karena ternyata dalam prosesnya, dalam menjalankan perannya itu, MK telah melakukan beberapa semacam kebijakan yang semenjak ada MK, ternyata pembentukan undang-undang itu telah berjalan secara lebih demokratis. Kemudian ketika, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, ketika ada produk legislasi yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat berhak mengajukan judicial review kepada MK. Kemudian di sisi lain, Presiden tidak lagi bisa terancam pemakzulan karena ada alasan-alasan politik tertentu, dan kemudian hal ini juga mencirikan bahwasannya keberadaan MK sebagai sebuah lembaga konstitusi merupakan sebuah upaya pemerintah dalam menjamin adanya demokrasi konstitusional di Indonesia. Demikian penjelasan saya. Saya kembalikan kepada Ibu sebagai moderator. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan diturunkan slide-nya, Rahmi. Baik, terima kasih ya. Oke, ini menarik ya, pembukaan yang menarik dari Rahmi ya, bagaimana Rahmi memahami konstitusi dan bagaimana Rahmi memahami demokrasi, lalu adanya sebuah lembaga ya yang dinamakan sebagai Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai penjamin ya, penjamin bagi Indonesia bahwa Indonesia ini sudah sangat demokrasi konstitusinya dengan adanya lembaga yang bernama MK ini. Ya, kemudian Rahmi tadi sudah mengulas juga ya bagaimana hubungan antara demokrasi dengan konstitusi, di mana kedua-duanya harus saling bersinergi, ya, di mana yang demokrasi dia harus dibatasi oleh hukum, tapi hukum juga harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Jadi dia bagikan dua sisi mata uang ya yang disampaikan oleh Rahmi tadi. Ya. Nah, apa contohnya bahwa demokrasi Indonesia ini harus dibatasi oleh hukum agar jangan pemimpin kita dia bertindak otoriter. Jangan sampai seorang presiden ataupun pemimpin baik di level provinsi maupun di level kabupaten dia melakukan kesewenang-wenangan atas nama kekuasaannya. Jangan sampai mereka yang sudah diberikan amanah berkuasa lalu mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada publik sebagai
sebagai konstituen yang sudah mempercayakan negara ini kepada mereka. Ya, dan Rahmi juga tadi sudah mengulas sedikit ya bahwa ada beberapa praktek anti demokrasi yang terjadi atas dasar Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita pernah mempraktekkan demokrasi terpimpin ya pada masa Orde Lama. Kemudian ada juga beberapa praktek politik pada masa Orde Baru yang semuanya sebenarnya dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, tapi justru menciderai dan mengkhianati nilai demokrasi. Oke, menarik sekali ya. Ibu berharap Arliman juga akan sangat menarik menampilkan ide dan gagasannya karena Arliman dari Fakultas Hukum, ya, dan ini adalah betul-betul perspektif hukum yang digunakan ya keterkaitan antara demokrasi dengan hukum. Kepada Arliman, Ibu persilahkan. Siap, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu dan rekan-rekan semua. Izinkan saya akan men-share screen bahan PPT saya yang berjudul Dinamika Demokrasi di Indonesia. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu jauh dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rahmi tadi, karena saya akan mengupas juga bagaimana Indonesia itu dari demokrasi terpimpin, kemudian dari demokrasi Orde Lama lah gitu, kemudian Orde Baru, sampai reformasi, dan bagaimana sih implementasinya pada hari ini. Makanya saya memberikan judulnya itu Dinamika Demokrasi di Indonesia. Nah, kita coba masuk pertama kali, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan, semua warga negaranya memiliki hak setara di dalam sebentar Bu ya. Oke. Hak setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya landasan demokrasi konstitusional di Indonesia? Kalau saya melihat sebenarnya ada dua sebenarnya sebagai landasan demokrasi konstitusional di Indonesia. Pertama itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, di sini kita bisa melihat pertama, alinea pertama yang berbunyi, kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Kemudian alinea kedua, mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang ketiga, pada alinea ketiga, yaitu berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan leluhur, supaya berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas. Kemudian, pada alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, itu adalah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian bagaimana dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45? Di sini bisa dilihat pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Kemudian pasal 2 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian pasal 6 yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian pasal 24 dan pasal 25 yaitu tentang peradilan yang merdeka. Di situ ada MK, ada MA, kemudian ada pasal 27 ayat 1 yaitu tentang persamaan kedudukan di dalam hukum. Jadi ada equality before the law. Kemudian pasal 28 yaitu tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Nah, itu adalah landasan demokrasi konstitusional di Indonesia, baik itu dalam pembukaan Undang Dasar ataupun dalam batang tubuh. Kemudian sebenarnya dari beberapa buku yang saya baca dan beberapa teori-teori yang dikemukakan, ada beberapa prinsip budaya demokrasi. Pertama itu terkait dengan kebebasan. Nah, kebebasan akan melihat kekuasaan itu membuat pilihan tetap terhadap beragam pilihan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan pihak manapun. Jadi ada kebebasan diberikan di sana. Tetapi kebebasan dalam hal ini bukan bebas-bebasnya, tetapi kebebasan masih di dalam koridor yang sesuai dengan aturan dan norma hukum yang berlaku. Kemudian ada kata persamaan. Nah, di sini bicara setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam demokrasi, perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan, bahkan harus ditekan agar tidak menimbulkan konflik. Jadi dan persamaan ini akan kita tidak boleh membeda-bedakan seperti dengan gaya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi sama semuanya. Jadi seperti yang kalau kita di dalam hukum itu ada equality before the law atau semua orang itu sama di mata hukum. Jadi ketika orang dianggap bersalah, dia itu bersalah kalau dia memang sudah ada putusan hakim. Jadi sampai dia dalam proses dari
penyelidikan, kemudian penyidikan, penuntutan di kejaksaan, kemudian sampai putusan hakim, dia itu sama haknya gitu. Sampai benar-benar dia sudah dianggap menjadi terdakwa dengan putusan hakim, baru dia itu akan ada perbedaannya ketika dia ditempatkan atau dididik di lapas, lembaga pemasyarakatan. Kemudian masuk kepada prinsip budaya demokrasi solidaritas, di mana rasa solidaritas ini harus ada di dalam negara demokrasi. Karena dengan adanya sifat solidaritas ini, walaupun ada perbedaan pandangan, bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat, maka akan senantiasa selalu terikat karena adanya tujuan bersama. Kemudian ada toleransi. Nah, toleransi ini akan seperti yang disampaikan di awal tadi, dengan persamaan ada perbedaan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan tetapi dengan adanya toleransi ini akan akan menghilangkan rasa-rasa rasa-rasa nggak enak gitu, ataupun rasa-rasa intoleransi gitu. Jadi ada toleransi yang mewujudkan prinsip dari budaya demokrasi. Kemudian ada menghormati kejujuran. Di dalam demokrasi, kejujuran sangat penting. Kenapa? Dari kejujuranlah akan memulai menanamkan bagaimana demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian menghormati penalaran. Penalaran ini, pada hari ini kan kita diberikan kebebasan untuk kebebasan berserikat dan berpendapat. Penalaran orang ini pasti akan berbeda-beda di dalam memandang sebuah ilmu, mungkin dalam sebuah kasus hukum gitu, ataupun di dalam suatu dinamika politik. Nah, penalaran-penalaran ini harus dihormati, harus diberikan apresiasi tanpa harus menjudge bahwa itu salah. Nah, kemudian keadaban, bagaimana ketinggian tingkat kecerdasan lahir dan batin atau kebaikan budi pekerti, seseorang yang berperilaku beradab berarti memberikan penghormatan terhadap pihak orang lain yang dapat tercermin melalui tindakan, bahasa tubuh, ataupun cara berbicaranya. Nah, kemudian perkembangan demokrasi Indonesia. Nah, ini hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rahmi tadi. Pertama itu kita bisa melihat pelaksanaan demokrasi pada masa revolusioner. Nah, ini masuk pada era tahun 45, pasca kemerdekaan Indonesia sampai tahun 1950. Sampai berubahnya konstitusi kita gitu, menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, Konstitusi RIS. Kemudian masuk kepada Konstitusi RIS dan UUD Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian masuk pada pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama, di mana masa demokrasi liberal pada tahun 50 sampai 59. Kemudian masuk kepada masa demokrasi terpimpin. Nah, di masa demokrasi terpimpin inilah masyarakat merasa tidak senang gitu dengan adanya tritura, 3 tuntutan rakyat. Akhirnya inilah yang mulai menggulingkan Soekarno. Menggulingkan Soekarno karena masyarakat udah merasa, wah, demokrasi terpimpin ini tidak cocok lagi di Indonesia. Sepertinya otoriter, sepertinya kebijakan yang dikeluar itu bukan responsif. Demokrasi itu biasanya dicirikan dengan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan hukum yang keluarnya itu adalah responsif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi pada masa ini, keluarlah kebijakan-kebijakan yang represif yang mengecewakan masyarakat dan mengecewakan rakyat Indonesia. Akhirnya tergulinglah Soekarno dan masuklah kepada demokrasi masa Orde Baru pada tahun 66 sampai tahun 98. Dan kita ingat pada tahun 97 terjadi pergolakan reformasi atau revolusi demokrasi besar-besaran. Sampai 98 Soeharto mengundurkan diri dengan pembacaan mengundurkan dirinya. Kemudian barulah digantikan dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden pada saat itu. Nah, pada saat itulah dimulai demokrasi Orde Reformasi pada hari ini. Nah, pada hari ini, mungkin momentum reformasi atau kebebasan berpendapat dengan demokrasi itu ketika B.J. Habibie itu mengeluarkan Undang-Undang Pers. Di sana dijelaskan bahwa pers itu yang dulunya terkungkung, hanya ada TVRI, RRI, dan media-media cetak yang mungkin diberi label medianya pemerintah, tapi ketika Undang-Undang Pers dikeluarkan, kebebasan berpendapat diberikan sebebas-bebasnya. Nah, tapi kembali lagi, kita harus ingat, kebebasan berpendapat itu tidak boleh sebebas-bebasnya kali. Kenapa? Kebebasan yang berpendapat sebebas-bebasnya akan menjadi anarkis, bukan demokrasi. Bahkan demokrasi ini seperti lelucon nanti akan
lelucon atau guyonan, demokrasi itu berganti dengan demokrasi. Kenapa? Karena yang ada itu hanyalah kebebasan berpendapat sebebas-bebasnya gitu. Jadi jangan sampai kebebasan berpendapat atau momentum dari Orde Reformasi itu melukai cita-cita dari demokrasi konstitusional di Indonesia. Nah, kemudian kita masuk lagi kepada ciri-ciri demokrasi konstitusional di Indonesia. Nah, di sini membutuhkan persetujuan rakyat dalam melakukan otoritas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada hari ini pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan oleh rakyat gitu. Jadi seperti yang pasal 1 ayat pasal 1 ayat 2 bahwa Indonesia yang berkedaulatan di tangan rakyat. Kemudian pasal 1 ayat 3 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Jadi di situ menunjukkan bahwa rakyat gitu yang memegang kedaulatan Indonesia ini. Kemudian ketika Indonesia sebagai negara hukum, bentuklah aturan hukum itu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau aturan-aturan hukum yang responsif. Di mana pemilihan presiden dan wakil presiden pun pada hari ini itu dipilih oleh rakyat. Bahkan turunannya pun dari pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah yang baru kita lakukan pada 9 Desember 2020 pada tahun ini, itu pun dipilih oleh rakyat. Kenapa? Itu adalah implementasi bagaimana pemilihan itu adalah persetujuan dari rakyat. Nah, kemudian memiliki aturan utama dan hak minoritas. Nah, di sini kelihatan bahwa aturan utamanya itu adalah Undang-Undang Dasar 45 sebagai hak konstitusional, sebagai konstitusi kita. Jadi, konstitusi kita itu adalah Undang-Undang Dasar 45 sebagai aturan utama. Sedangkan undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, perpu, ataupun peraturan daerah lainnya itu adalah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar tersebut, atau dari konstitusi. Nah, dalam hal ini juga dijelaskan bahwa ada hak minoritas. Hak minoritas itu dijelaskan pada pasal 28A sampai pasal 28I, kemudian di dalam pasal 28J menjelaskan bahwa semua hak-hak yang disebutkan pada pasal 28A sampai pasal 28I itu wajib dihormati. Nah, kemudian pada hal tersebut terjadilah implementasinya pada keluarnya Undang-Undang HAM, yaitu pada tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kemudian pemerintah memiliki keterbatasan. Di sini pemerintah memiliki keterbatasan sesuai dengan konsep dari Hans Kelsen yang menyatakan trias politika gitu. Jadi di situ ada menjelaskan ada legislatif, fungsi yudikatif, dan fungsi eksekutif. Di sini, pemerintah memiliki keterbatasan hanya di dalam fungsi eksekutif saja. Nah, di sini muncullah legislatif sebagai yang melakukan check and balance, di mana mereka bisa melakukan 3 fungsi. Pertama, fungsi legislasi, kemudian fungsi budgeting, dan ketiga, fungsi pengawasan. Jadi pemerintah ini langsung diawasi oleh DPR RI sebagai legislatifnya. Kemudian ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai wujud yudikatif. Ketika memang pemerintah keluar dari keterbatasannya, maka itu berhak untuk disidang, atau karena ketika melanggar hukum berhak untuk diadili di dalam, baik itu di Mahkamah Konstitusi ketika dia terjadi impeachment, baik itu presiden dan wakil presiden, ataupun di Mahkamah Agung ketika itu bicara tentang aturan-aturan hukum secara hukum positif di Indonesia, di mana Mahkamah Agung itu terdiri dari 4 pengadilan, ada pengadilan negeri, kemudian peradilan umum ya, kemudian ada pengadilan agama, kemudian ada pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Kemudian terdapat batasan antar kelembagaan. Lihat di dalam Undang Dasar 45, itu ada 8 lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar yang memiliki landasan hukum di dalam Undang-Undang Dasar. Ada DPR, kemudian ada DPD, kemudian ada MPR, kemudian ada Presiden, kemudian ada MA, kemudian ada Mahkamah Konstitusi, kemudian ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan kemudian yang terakhir itu adalah KY, Komisi Yudisial. Kemudian pada hari ini muncul juga 100 baru kemarin dihilangkan 20, berarti menjadi 101 lembaga negara independen yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia, baik itu secara undang-undang, perpu, ataupun dari peraturan pemerintah. Jadi ada 110 lembaga negara independen sebagai konsep kekuasaan keempat ya, kalau kita mengikuti negara-negara Skandinavia ataupun negara-negara Eropa dengan teori the new separation of power. Jadi ada lembaga negara independen pada hari ini yang juga mengawasi pemerintahan gitu. Jadi walaupun dia itu dibentuk
dari undang-undang ataupun Perpu ataupun PP, dia itu memiliki fungsi-fungsi untuk mengawasi pemerintahan. Makanya keluarlah Komnas HAM, keluarlah KPK, kemudian keluarlah PPATK dan OJK dan lembaga-lembaga negara independen lainnya. Kemudian ada kekuatan terpisah dan dibagi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada ada trias politika, yaitu fungsi ada kekuasaan dari eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif. Kemudian, ada memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan di cabang lain. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, DPR itu memiliki kewenangan dari kewenangan pengawasan, jadi dia bisa mengawasi lembaga-lembaga lainnya. Kemudian terdapat proses hukum. Nah, proses hukum ini sesuai dengan konsep persamaan di mata hukum, yaitu equality before the law, maka proses hukum itu harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, di mana sesuai dengan pasal 1 ayat 1 di dalam KUHP dengan azas legalitas, tidak ada satupun orang yang bisa dihukum sebelum ada aturan hukumnya. Jadi proses hukum itu harus dibuat ada dulu baru dimulai proses. Tetapi ketika ditangkap dulu kemudian dimunculkan aturannya atau undang-undangnya, itu salah. Jadi terdapat proses hukum, jadi harus ada aturan hukum baru melakukan penegakan hukum. Kemudian pemilu yang dilangsungkan terjamin damai dan aman. Pada hari ini kita melihat bahwa demokrasi kita sudah menjunjung pemilu yang dengan berasaskan luber, jurdil, dan azas-azas yang lainnya, bahwa pada hari ini sudah dilakukan, baik itu dari pemilihan pilpres, pemilihan legislatif, ataupun pemilu kada yang baru kita langsungkan 9 Desember 2020 kemarin. Kemudian ada hak-hak dasar. Hak-hak dasar inilah yang banyak sekali diuraikan di dalam Undang-Undang Dasar, ya, di dalam konstitusi, dan fokusnya itu pada pasal 28A, pasal 28 sebenarnya, yang menjelaskan apa sih sebenarnya hak-hak dari warga negara Indonesia. Ya, mungkin itu saja, Bu, dan teman-teman yang bisa saya sampaikan bagaimana sih ciri-ciri demokrasi konstitusional Indonesia. Dan menurut saya, sebenarnya demokrasi konstitusional Indonesia itu sudah dilakukan, tetapi mungkin masih belum bisa dilaksanakan dengan secara yang dalam teori ataupun secara yang diinginkan. Kenapa? Kita masih berproses dan masih belajar untuk bagaimana mewujudkan demokrasi konstitusional. Makanya kita perlu adanya perbedaan pendapat, karena untuk menyeimbangkan posisi demokrasi dan menyeimbangkan pendapat-pendapat yang ada untuk mencari tujuan yang bersama. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Arliman. Bisa diturunkan share-nya, share screen-nya. Oke, baik. Ibu terkesima ya melihat Arliman mempresentasikan hasil analisisnya bagaimana hubungan antara konstitusi dengan demokrasi, ya. Betul-betul anak fakultas hukum ya, Arliman, ya. Jadi kami semua mendapatkan pencerahan pada pagi hari ini, ya, karena Arliman berusaha menjelaskan, ya, secara sistematis bagaimana konstitusi Indonesia, ya, pada lembaga-lembaga mana saja, ya, kemudian nilai-nilainya apa saja, sehingga ini adalah sebuah bukti bahwa Indonesia sudah melaksanakan konstitusi demokrasi, ya. Arliman berusaha memberikan argumentasi itu, ya. Tadi Arliman juga sudah menjelaskan kepada kita semua, ya, dia mengulasnya mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada nilai-nilai demokrasi di situ, dan pembukaan kita tahu posisinya adalah sebagai konstitusi tertinggi di negara kita. Ya, jadi dari membaca pembukaannya saja, semua orang sudah bisa menyatakan bahwa ini adalah sebuah negara yang demokrasi dengan membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kemudian Arliman juga sudah melanjutkan tadi beberapa pasal, ya, Ibu saja nggak hafal itu, pasal-pasal berapa saja yang menjadi bukti bahwa Indonesia ini diatur kehidupan masyarakat dan negara bangsanya berdasarkan nilai demokrasi. Berapa pasal, Arliman? Berapa pasal tadi disebutkan dalam batang tubuh itu? Tadi disebutin ada 6, Bu. Ada dari 6, pasal ya? 1 ayat 2 sampai dengan adanya hak-hak pasal sampai pasal 28, Bu. Jadi pasal 24, pasal 25 gitu kan, itu bicara tentang bagaimana MA, MK, dan Komisi Yudisial gitu. Kemudian Ya. pemilihan presidennya, pasal 6, pasal 7, kemudian sampai dengan pasal 28, Ibu. Ya, itu adalah menjadi pagar, ya, pagar
utama kita bahwa kita adalah sebagai negara yang demokrasi ya. Kemudian Arliman juga sudah menjelaskan pada kita mengenai budaya demokrasi ya. Ada banyak nilai-nilai yang disampaikan oleh Arliman, dicatatkannya bahwa ada pemilihan, ada kebebasan, ada persamaan, ada solidaritas, ada toleransi, ada jujur, ada menghormati penalaran, dan ada keadaban. Nah, beberapa konsep ini baru terdengar di kuping Ibu ini sebenarnya Arliman ya. Seperti menghormati penalaran, nah ini baru dengar Ibu. Tapi kalau yang nilai-nilai yang lain itu biasa itu di jurusan PPKN S1. Ya kita biasa memilih, memang kita selalu memiliki beberapa pilihan dalam kehidupan kita. Kita juga terbiasa dengan kosakata kebebasan bertanggung jawab, itu biasa. Kemudian juga ada persamaan di mata hukum, itu juga sudah familiar ya bagi mahasiswa PPKN. Solidaritas, toleransi, jujur itu kosakata yang umum digunakan oleh mahasiswa PPKN. Tapi yang menarik bagi Ibu adalah dua kosakata yang disampaikan oleh Arliman bahwa ada menghormati penalaran. Nah, jadi Ibu harus hafalkan kosakata ini untuk lebih bisa menjelaskan apa saja yang menjadi budaya demokrasi. Ya, Bu, Terima kasih banyak Arliman. Ya, karena penalaran ini pun dimulai ketika Prof, kalau di hukum itu ada Prof Arif Sidarta gitu, bukan Bu? Jadi dia masuk secara filsafat, kemudian diamini oleh ada dari Sacipto Raharjo dengan konsep penalaran, bahkan sampai sekarang itu anak didiknya itu ada Sidarta, kemudian ada Herman Bakir, kemudian ada yang lain-lain itu di Unpar, disertasinya tentang penalaran, Bu. Jadi ada beberapa artikel jurnal ataupun beberapa buku kan gitu kan Bu ya, yang bicara tentang demokrasi, itu ada konsep penalaran gitu. Ada menghargai penalaran gitu. Jadi penalaran ini bagaimana sih orang mencerna gitu, menalarkan sesuatu gitu Bu. Jadi jangan sampai ketika mereka mencerna sesuatu, mereka dikungkung gitu. Karena dalam konsep demokrasi, semua orang tuh bisa bernalar gitu. Tapi jangan sampai dengan apa ya, ketika dia memiliki power, penalaran itu dikunci gitu. Jadi orang nggak bisa berekspresi gitu. Nah gitu Bu. Terima kasih Bu. Iya, ini menjadi catatan bagi kita ya. Mari kita gunakan nalar kita semaksimal mungkin. Nah, itu pesannya yang ingin disampaikan ya. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa, sebagai insan akademik, kita justru tidak mampu menggunakan nalar kita ya untuk bisa menghasilkan kebaikan bersama, untuk bisa menciptakan ketertiban bagi kehidupan kita bersama. Jangan sampai kita diam saja, jangan sampai nanti otak kita ini tidak mampu berkontribusi ya, bernalar secara maksimal dalam kehidupan kebaikan bersama kita. Ya, karena kita menghormati penalaran itu. Ya, ada hal yang juga disinggung oleh Arliman dengan Rahmi yang hampir sama tadi ya, bagaimana beberapa praktek anti demokrasi pada masa Orde Lama dan juga Orde Baru. Ya, kemudian Arliman juga menyebutkan bahwa prestasi tertinggi dari zaman reformasi ini adalah ketika lahirnya Undang-Undang Pers, ya itu prestasi tertinggi yang menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia ini telah hidup kembali ya pada masa reformasi. Ya kemudian juga tadi ada beberapa identifikasi mengenai lembaga-lembaga yang dibagi-bagi kekuasaannya. Jadi ketika kekuasaan sudah dibagi sesuai dengan tupoksi masing-masing, itu adalah bukti bahwa kita melakukan demokrasi. Jadi negara ini tidak diurus oleh segelintir lembaga saja. Ada banyak lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk bisa mengurus semua persoalan kebangsaan yang menjadi ciri dari demokrasi kita. Ya, ada lembaga negara, ada 110 apa 101 tadi ya, yang lembaga independen. Kemarin itu 121. Tapi kemudian keluar yang waktu bulan Agustus itu dihapuskan 20 lembaga negara independen, Bu. Menjadi 101 ya. Nah, ya, bayangkan ya lembaga negara kita yang 8 tadi ya, yang sudah termasuk kepada trias politika tadi, dia harus bisa bersinergi dengan 101 lembaga independen. Itu sebenarnya luar biasa ya bagaimana saling interaksinya, saling komunikasinya, ya saling memberikan pendapat, ya kebebasan pendapat, karena ada banyak lembaga di negara ini yang mengurus ya hal-hal yang berbeda, ya luar biasa Indonesia ini sebenarnya. Ya kemudian juga ada beberapa bukti bahwa Indonesia ini sudah sangat demokratis ya konstitusinya ya, seperti kita sudah melaksanakan pemilu gitu ya Arliman ya. Kemudian adanya beberapa hak minoritas, ya adanya undang-undang HAM, ya. Kemudian yang jelas tadi sangat ditekankan sekali mengenai pembagian kekuasaan. Jadi itu adalah bukti bahwa konstitusi kita sudah sangat demokratis. Terima kasih Arliman, bagus sekali penyampaian Anda. Ibu persilakan pada presenter yang ketiga, yakni Ahmad Taufik. Silakan Ahmad Taufik.
Oh, ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu. Di sini saya akan melanjutkan tadi mengenai pembahasan kita pada hari ini. Agak kurang jelas Ahmad Taufik ininya, suaranya agak ada gangguan kayaknya. Lebih keras ya suaranya. Oke, silakan. Selamat pagi menjelang siang kepada kita semuanya. Ini seperti yang telah disampaikan di awal tadi, terima kasih kepada Ibu atas kesempatannya pada siang hari ini untuk menyampaikan materi sesuai dengan topik pembahasan kita yang telah ditugaskan beberapa hari kemarin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan membahas, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai demokrasi konstitusional. Karam, next. Nah, di sini seperti ini tadi mungkin sudah dibahas oleh pembahas sebelumnya, ini berkaitan dengan demokrasi. Ini saya mengutip berdasarkan pendapat dari Abraham Lincoln, yaitu Presiden Amerika ke-16, itu bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Next. Selanjutnya itu di sini mengenai demokrasi konstitusional, bahwa demokrasi konstitusional ini merupakan di mana jenis demokrasi di mana kekuasaan mayoritas dilaksanakan dalam kerangka kerja konstitusi yang dirancang untuk menjamin hak mayoritas, di mana memang dalam konstitusi ini semua hak dilindungi oleh konstitusi yang ada, di mana mungkin di negara kita ini kita memakai undang-undang dasar sebagai dasar fundamental undang-undang kita. Ini merupakan rangkuman ataupun mengakomodir semua kepentingan yang ada di negara kita. Mungkin di sini nanti saya lebih berfokus kepada konsolidasi demokrasi. Next. Ini juga tadi sudah dibahas mungkin oleh pemateri sebelumnya. Next, Kak. Next slide. Next. Next. Nah, di sini karena tadi mungkin mengenai masalah sebelumnya itu sudah hampir sama dengan pemateri sebelumnya, ini saya berfokus kepada konsolidasi demokrasi. Bahwa di sini konsolidasi demokrasi ini adalah proses penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokrasi politik. Bahwa di dalam mungkin masih belum lekang dari ingatan kita bahwa kita baru saja melaksanakan yang namanya pemilu kada serentak. Ini tentu menimbulkan berbagai perbedaan pendapat ataupun pandangan mengenai pilihan di dalam konteks pilkada. Next. Ini tadi selanjutnya itu mengenai unsur-unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi. Ini ada beberapa unsur menurut Daniel. Itu ada beberapa unsur yang memang terlibat dalam konsolidasi demokrasi. Yang pertama ada partai politik, kemudian elit, kelompok kepentingan, masyarakat politik. Di mana kita lihat memang ada fenomena saat ini, di mana kita dihebohkan dengan reshuffle kabinet yang dilaksanakan oleh kabinet Jokowi Ma'ruf Amin, di mana memang memasukkan masuknya Pak Sandiaga Uno, di mana beliau merupakan atau lawan dalam pemilihan presiden kemarin di 2019. Dengan masuknya ini tentu adalah merupakan sebuah konsolidasi politik atau konsolidasi demokrasi yang terjadi di bangsa kita saat ini. Di mana memang sebelumnya juga konsolidasi yang terjadi, di mana masuknya Prabowo yang merupakan lawan politik dari beliau juga di pemilu Pilpres 2019, ini merupakan bentuk dari konsolidasi politik yang ada di negara kita. Di mana memang paper yang saya angkatkan ini berfokus pada memang konsolidasi demokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian di dalam konsolidasi ini merupakan ada di balik hal-hal yang sangat luar biasa di balik konsolidasi ini. Di mana memang ini terjadi konsolidasi ini
efeknya itu ataupun permasalahan yang muncul itu tidak hanya di atas saja, tapi di kalangan masyarakat bawah atau akar rumput permasalahan konsolidasi politik ini, di mana sebelum ada konsolidasi ini ada permasalahan-permasalahan yang tidak tuntas, di mana memang ada tidak jarang kita lihat sebelum pilkada itu ada orang-orang yang diusir dari kontrakan ataupun pemakaman yang dipindahkan, itu tidak lain karena memang didasari oleh perbedaan pendapat dalam politik, di mana memang dalam pemilu kada dan lain sebagainya, di mana memang hal itu memicu perbedaan permasalahan di akar rumput. Karena memang kita lihat juga tidak jarang kita lihat ketika rezim sudah duduk atau ketika kabinet sudah duduk itu di hati masyarakat masih kadang terbersit hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh rezim yang dulu tersebut. Jadi dengan bergabungnya Sandiaga ini adalah salah satu contoh konsolidasi politik yang memang terjadi di dalam rangka kontestasi demokrasi yang ada di bangsa kita saat ini. Mungkin itu, mohon maaf, dikembalikan lagi, Ibu. Baik, terima kasih Ahmad Taufik. Singkat ya, tapi menarik dan penting ini untuk kita diskusikan bersama ya. Terutama Ahmad Taufik dia mengangkat satu konsep baru dibandingkan yang sudah disampaikan oleh Rahmi dan Arliman tadi, yakni konsolidasi demokrasi. Ya, nah sekarang mari kita samakan dulu pemahaman kita mengenai arti kata konsolidasi. Konsolidasi itu kan artinya kita saling memberikan kontribusi sehingga tujuan bersama menjadi tercapai dengan kekuatan yang maksimal. Ya, jadi kita semua punya masing-masing kekuatan ya, kita semua masing-masing kita punya potensi ya. Lalu kita satukan potensi-potensi yang kita miliki yang selama ini tercerai-berai, lalu kemudian dia menjadi sebuah kekuatan yang besar ya untuk bisa mencapai tujuan bersama. Itu arti konsolidasi. Nah, lalu tiba-tiba saja ada contoh yang menarik ya, yang diangkat oleh Ahmad Taufik, yakni ketika Prabowo dan Sandiaga Uno ini dia bergabung ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Apakah ini bentuk konsolidasi demokrasi? Ya, apakah ini bentuk konsolidasi politik? Nah, kan pertanyaannya begitu. Ya, nah mungkin semua kita punya pendapat yang berbeda ya, dan karena kita punya pendapat yang berbeda, artinya kita sudah mempraktikkan nilai-nilai demokrasi. Apakah dengan kehadiran dua orang ini itu tidak mematikan demokrasi? Apakah itu artinya mereka tidak konsisten pada posisi yang oposisi ya, artinya yang memberikan pengawasan, yang memberikan kritik, yang membangun kepada pemerintah, karena mereka yang selama ini berada pada posisi di luar pemerintahan, mereka sudah direkrut ya menjadi bahagian dari pemerintahan. Nah, apakah ini adalah sebuah murni konsolidasi demokrasi, ataukah ini adalah upaya untuk apa gitu yang lain mungkin ya? Karena Ibu juga mendengar ada beberapa keluhan ya, ada beberapa protes dari sesama tim sukses dari pemerintahan Jokowi, kenapa orang luar yang diangkat masuk? Kenapa tidak kami yang dikonsolidasikan? Kenapa tidak kami yang selama ini mengiringi kemenangan dari Jokowi? Itulah yang harusnya diangkat serta yang kemudian diakomodir kepentingan-kepentingan politik kami. Ya, karena selama ini kami yang mendukung. Apakah ini artinya bagi tim sukses Jokowi sendiri mengangkat Prabowo dan mengangkat Sandiaga Uno ini tidak mencederai ya loyalitas yang selama ini diberikan oleh tim sukses Jokowi sendiri? Nah, mungkin ini diskusi yang akan menarik kita diskusikan bersama. Ada yang punya pendapat mengenai kasus ini? Apakah pengangkatan Prabowo dan Sandiaga Uno ini merupakan bukti konsolidasi demokrasi di Indonesia? Silakan. Izin berpendapat, Bu? Iya, silakan Arliman. Ya, menurut saya ini adalah kebebasan konsolidasi yang sangat cair gitu, Bu. Jadi tidak ada lagi bicara tentang wah ini loh lawan dulu, ini loh kawan gitu. Karena pada hari ini baik itu koalisi ataupun pihak yang oposisi gitu ya berseberangan pada hari ini itu dirangkum semua. Jadi pada hari ini sepertinya demokrasi Indonesia ini sudah mewakili gitu, mewakili walaupun dia dulu oposisi, sekarang masuk ke dalam pemerintahan, bukan otomatis dia akan selalu akan mengikuti pemerintahan. Bahkan dia akan mengkritik dari dalam. Mengkritik dari dalam sehingga pemerintahan ini ke depan harus lebih baik lagi. Jadi pada hari ini nggak usah kita cuap-cuap dengan mengkritik keluar, tetapi nggak ada arti. Tetapi kalau kita mengkritik langsung dari dalam, kita langsung sampaikan kepada yang mempunyai
yang pimpinan yang sudah terpilih kemarin itu otomatis mengurangi energi kita sudah cuap-cuap yang dari luar gitu kan, atau yang biasanya dia cuman menyampaikan dari luar, dari media sosial, tetapi pada hari ini sudah masuk ke dalam gitu. Jadi harapan kita, demokrasi ini adalah demokrasi yang cair dan demokrasi yang benar-benar melahirkan aturan-aturan yang responsif dan benar-benar mewujudkan inti dari demokrasi gitu, Bu. Jangan sampai demokrasi ini seperti demokrasi terpimpin waktu zamannya Soekarno, tetapi demokrasi ini pada hari ini ya harus ketika dia sudah masuk ke dalam dan di luar juga tetap oposisi masih ada, seperti kayak masih PAN, PKS, kemudian Demokrat itu masih menjadi partai oposisi gitu. Jadi pada hari ini semuanya itu demokrasi ini benar-benar lengkap pada hari ini, benar-benar demokrasi yang sudah sesuai dengan unsur-unsur atau budaya-budaya demokrasi gitu. Jadi mengkritik itu hanya kebiasaan mengkritik itu dari luar. Pada hari ini mereka masuk ke dalam dan mereka harus berani mengkritik internal. Mereka harus mampu. Jadi kebijakan pemerintah mengeluarkan ini, Pak, ini nggak sesuai, ayo ganti gitu. Ketika di legislatif begitu juga, wah ini aturannya nggak seperti ini, jadi kubu sebelah pun berani juga membuat aturan-aturan yang bakal diterapkan di Indonesia gitu, Bu. Mungkin itu pendapat saya, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Arliman ya. Ada kosakata baru lagi tadi ya, demokrasi yang cair ya. Demokrasinya cair, Bu, gitu kan. Kalau cair itu kan kemana air mengalir, dia bisa kemana-mana ya. Jadi kemarin jadi oposisi, sekarang jadi pemerintahan ya nggak masalah, Bu. Toh kita punya demokrasi yang namanya demokrasi kekeluargaan. Kita juga punya konsep yang namanya demokrasi gotong royong. Yang nggak terbayang sama Ibu kalau demokrasi versi Indonesia ini dipraktekkan di negara yang lain. Ya, hanya di Indonesia ya, yang calon presiden dan wakil presidennya itu mau jadi menteri itu hanya di Indonesia, nggak ada tempat negara yang lain. Tanyakan saja sama Donald Trump, dia silakan telepon Donald Trump mau nggak jadi menterinya si Joe Biden, pasti nggak mau, nggak ada itu begitu. Ya jadi karena Indonesia tadi istilahnya si Arliman adalah demokrasi cair, atau kalau Ibu menamakan demokrasi kekeluargaan, demokrasi gotong royong, sehingga yang tadinya oposisi menjadi lawan, menjadi kawan ya, dengan harapan semua punya prasangka yang baik ya terhadap demokrasi kita yang lebih baik. Silakan kalau ada yang masih pendapat. Izin, Bu. Ya, silakan. Saya sependapat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Arliman dan juga apa yang sudah diulas oleh Ibu gitu. Artinya kalau menurut saya mengambil dari prinsip moralnya bahwa apa yang ditampilkan oleh sikap yang ditampilkan oleh Sandiaga Uno dan juga Prabowo itu merupakan sebuah semacam jiwa besar yang elit politik yang selama ini belum pernah ditampilkan gitu, bahwa kita merasa kembali kepada Indonesia dulunya ketika orang-orang yang awalnya berseberangan kemudian bisa kembali bersatu gitu. Itu adalah satu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan di masa sekarang, di mana kontemplasi politik itu menjadi satu hal yang ya kalau tidak ya tidak gitu. Tapi ketika mereka sudah resmi terkalahkan kemudian menyatakan mau bersatu, padahal kan harusnya mereka bisa saja menolak itu kan dengan tetap kekeh dan jaim gitu. Masa gue jadi menteri lu gitu kan. Nah, tapi mereka menerima itu, artinya saya menyimpulkan bahwa kedua tokoh ini sudah menampilkan sebuah moralitas politik yang dapat ditiru gitu. Terima kasih, Bu. Oke, ya baik. Inilah hebatnya mahasiswa magister PKN ya, semuanya berprasangka baik ya terhadap realitas politik yang ada ya, sehingga jadi lebih damai perdebatan kita pada pagi hari ini. Izin menambahkan sedikit, Bu. Ya, silakan Ahmad. Sedikit lagi, Bu, pandangan saya terkait dengan hal ini, Bu. Ini memang tadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Arliman dan juga Kak Hani tadi berkaitan dengan apa yang dilaksanakan oleh kedua tokoh ini tadi. Tetapi kita tidak suaranya kurang jelas, suaranya kurang jelas, Taufik. Kurang jelas, Bu. Oke, Bu. Tetapi sebenarnya, Bu, hal ini kan terjadi, konsolidasi ini kadang adanya di atas saja, Bu. Tetapi kadang di bawah konsolidasi ini, iya, Sandiaga dan Prabowo itu sebagai role model, sebagai contoh di atas. Tetapi kadang konsolidasi ini tidak sampai kepada masyarakat bawah. Karena ini bisa saya kita lihat di dalam beberapa, atau mungkin kita berinteraksi dengan masyarakat, adanya muncul kebencian ataupun muncul rasa yang berlebihan terhadap
ataupun mungkin pemerintahan yang berkuasa atau mungkin orang-orang yang tertentu yang duduk di atas. Ini tentu menimbulkan, seharusnya memang perlu juga sebagai catatan, konsolidasi itu sebenarnya tidak hanya di atas saja, tetapi juga perlu di akar rumput. Karena di dalam pemilihan tidak jarang kita lihat seperti yang saya lihat tadi, bahwa memang ada yang diusir dari kontrakan dan lain sebagainya, itu karena berbeda pendapat atau berbeda pilihan. Tapi atau mungkin kita bisa juga melihat bahwasanya keterlibatan kelompok 212 dan lain sebagainya itu tentu menimbulkan kehangatan sendiri dalam masyarakat. Tapi memang catatannya, konsolidasi itu seharusnya memang jangan hanya di atas, tapi juga menyentuh kepada masyarakat bawah atau di akar rumput, seperti itu, Bu. Dikembalikan lagi, Bu. Ya, mudah-mudahan pemerintahan Jokowi ini sangat kuat ya niatnya untuk melaksanakan demokrasi yang cair, demokrasi kekeluargaan, dan demokrasi gotong royong, dengan juga mengangkat Habib Rizik Syihab menjadi salah satu menterinya. Ya. Ibu izin jadi betul-betul terkonsolidasi lah Indonesia ini, gitu kan. Kita lihatlah seperti apa nanti versi demokrasi ala Jokowi ini ya, dengan mengangkat semua lawan-lawan politiknya itu menjadi bahagian dari pemerintahan. Oke, saya kira diskusinya yang punya Ahmad Taufik kita stop dulu. Kita lanjut kepada presenter berikutnya, yakni Ibu Yenita. Silakan Bu Yenita. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin kajian tampilan saya hari ini juga sama dengan Bapak Arliman dan Rahmi, Ibu. Minta bantu PPT-nya ditampilkan, Bapak Arliman. Baik, Bapak Arliman. Di sini saya akan dan prakteknya di Indonesia. Saya bantu, Bu. Oke, terima kasih. Halo Bu Yenita, saya bantu, Bu. Iya. Ya, oke, lanjut. Yang kedua, PPT yang kedua. Konsep demokrasi konstitusional dan prakteknya di Indonesia. Nah, terlebih dahulu tentu kita harus melihat dulu apa sih itu demokrasi konstitusional. Nah, demokrasi konstitusional itu adalah seperangkat gagasan, prinsip, nilai-nilai dan perilaku demokrasi yang berdasarkan konstitusi. Ini menurut Asidik tahun 2005. Kemudian pendapat dari Budiarjo juga mengatakan bahwa demokrasi konstitusional itu adalah suatu pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Jadi pada intinya demokrasi konstitusional itu adalah pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Kalau kita lihat, demokrasi konstitusional itu adalah merupakan puncak perkembangan gagasan demokrasi yang diidealkan di zaman modern sekarang ini. Nah, di mana demokrasi konstitusional ini adalah merupakan seperangkat gagasan prinsip-prinsip tentang konstitusi seperti yang disampaikan yang dikemukakan oleh Asidik tadi. Jadi demokrasi konstitusional disebut juga pemerintahan berdasarkan konstitusi sebab ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini terdapat dalam konstitusi. Nah, menguatnya pemaknaan di atas, maka gagasan demokrasi merupakan elemen saling mengisi dan memperkuat dalam tatanan hukum. Demokrasi tanpa adanya landasan hukum akan menjadikan negara tanpa tatanan, sementara negara hukum tanpa sandaran demokrasi akan menjadi aturan berlaku otoriter. Nah, tiadanya penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan transparan, maka sistem demokrasi akan mengarah kepada anarki. Nah, ini seperti yang dikemukakan oleh Lisistiono dan Wioso. Tanpa hukum, demokrasi justru dapat berkembang ke arah yang keliru karena hukum akan ditafsirkan keliru oleh penguasa atas nama demokrasi. Nah, Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi konstitusional. Dari segi yuridis formal, pembuktiannya dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen ketiga, yakni Indonesia adalah negara hukum.
dan dinyatakan pula dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen tentang sistem pemerintahan negara, yakni Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau Rechtsstaat. Negara Indonesia berdasarkan hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau Mexstat. Kemudian sistem konstitusional pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Nah, itu mengenai konsep demokrasi konstitusional. Lanjut PPT yang kedua. Di sini kita dapat melihat pilar-pilar demokrasi konstitusional. Nah, gagasan demokrasi yang berdasarkan hukum atau konstitusional demokrasi, menurut Asidik, mengandung prinsip-prinsip satu adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Kemudian yang kedua, pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Kemudian yang ketiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Yang keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang disepakati bersama. Kemudian lagi yang kelima, pengakuan dan penghormatan terhadap HAM. Yang keenam, pembatasan kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian yang ketujuh, adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak, dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas keadilan dan kebenaran. Kemudian yang kedelapan, dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan. Dalam hal ini mungkin pejabat administrasi negara. Kemudian yang kesembilan, adanya mekanisme judicial review oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Yang ke-10, dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Kemudian yang ke-11, adanya pengakuan atas legalitas dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Kemudian kita lihat lagi jenis-jenis demokrasi. Nah, jenis demokrasi konstitusional itu ada demokrasi pluralisme, yaitu demokrasi konstitusi membuka ruang bagi siapa saja termasuk kalangan mayoritas untuk menyampaikan apapun pandangan dan gagasannya. Nah, demokrasi ini berusaha memberi ruang sebebas dan seluas mungkin untuk warga negaranya agar mengeluarkan pendapatnya. Kemudian yang kedua adalah demokrasi konstitusional republik. Nah, demokrasi konstitusional republik itu melakukan pemrosesan isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Nah, di mana isu yang diproses bukan hanya isu yang berkaitan dengan negara tersebut, tetapi ada beberapa negara yang sudah mempraktekkan demokrasi dengan prinsip konstitusionalisme ini, seperti negara India, negara Prancis, dan Irlandia. Kemudian konstitusional langsung. Nah, konstitusional langsung di mana jenis demokrasi ini adalah mewujudkan semua progresi dan prosedur pendapat masyarakat yang disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku dalam suatu negara. Nah, konstitusi inilah yang akhirnya memunculkan sebuah partisipasi yang sifatnya langsung dalam bidang politik. Berikut kita masuk ciri-ciri demokrasi konstitusional. Nah, mungkin ini tadi juga sudah ditampilkan oleh Bapak Arlius. Ya, bisa kita ulang sedikit. Yang pertama, bahwa demokrasi konstitusional itu memiliki ciri membutuhkan persetujuan rakyat dalam melakukan otoritas. Kemudian ada aturan utama dan hak minoritas. Yang ketiganya, pemerintahan itu memiliki keterbatasan. Kemudian yang keempat, terdapat batasan antar kelembagaan. Yang kelima, kekuatan terpisah dan dibagi. Yang keenam, memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan di cabang lain. Yang ketujuh, terdapat proses hukum. Yang kedelapan, pemilu yang dilangsungkan terjamin damai dan aman. Kemudian ada juga perlindungan terhadap hak-hak dasar dan fundamental. Kemudian kita masuk praktek demokrasi konstitusional di Indonesia. Nah, dari pemateri sebelumnya sudah sampai pembahasannya sampai ke masa reformasi.
Mungkin di sini saya cuma sedikit mengulang kembali masa Orde Lama itu, penerapan demokrasi konstitusional di Indonesia bagaimana. Mungkin tidak terlalu panjang lebar karena sudah dibahas oleh pemateri yang tadi. Sistem demokrasi maaf, ada gangguan. Baik, pada masa Orde Lama kita lihat munculnya secara bergantian demokrasi, pelaksanaan demokrasi konstitusional itu mengalami tarik-menarik antara langgam demokrasi dan langgam otoritarian dalam sistem politik. Nah, keduanya ini muncul secara bergantian dengan kecenderungan linear pada otoritarisme. Setidaknya hal ini didasari oleh adanya kenyataan bahwa pada awal kemerdekaan itu secara formal konstitusional berdasarkan pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 45, kekuasaan bertumpu pada presiden. Nah, pasal 4 Aturan Peralihan itu menentukan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, maka presiden dibantu oleh KNIP dalam melakukan kekuasaan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kekuasaan hanya bertumpu pada satu pihak, yaitu presiden, dan secara faktualnya tidak sejalan dengan paham demokrasi. Nah, kemudian konsepsi demokrasi terpimpin yang selama kira-kira 7 tahun di masa pemerintahan Soekarno dalam mengendalikan negara ini dengan langgam otoritarian dan dengan konfigurasi politik yang otoriter. Nah, pemerintahan Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya runtuh ketika Angkatan Darat berhasil mengambil alih kekuasaan setelah berkutat dalam melawan Partai Komunis dan Soekarno. Tampilnya Angkatan Darat sebagai aktor politik utama di Indonesia diperoleh setelah peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 menurut sejarah merupakan peristiwa pengkhianatan PKI terhadap bangsa dan negara. Nah, terlepas dari kontroversi tentang fakta-fakta dan sejarah peristiwa itu, yang pasti sejak itu Angkatan Darat menguasai panggung politik di Indonesia. Nah, pemerintahan yang menggantikan Soekarno ini kemudian menamakan diri sebagai pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Sambil menyebut pemerintahan yang digantikan yaitu sebagai pemerintahan Orde Lama. Kemudian kita masuk pemerintahan Orde Baru. Nah, pada pemerintahan Orde Baru juga menggunakan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Semula, rezim Orde Baru menampilkan langgam politik yang demokratis. Tetapi setelah itu, sejak tahun 1969 dan pada pemilu 1971, rezim ini pun menjadi otoriter dengan selalu mengatakan dirinya bersikap konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar 45, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Nah, rezim ini akhirnya diruntuhkan oleh gerakan rakyat yang dimotori oleh mahasiswa dalam apa yang disebut dengan gerakan reformasi dan mencapai puncaknya yaitu pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, bahwa Undang-Undang Dasar ketika Soeharto tidak dapat mengelak dari tuntutan untuk berhenti dari jabatannya sebagai presiden, bahwa Undang-Undang Dasar 45 tidak pernah menghadirkan pemerintahan yang demokratis juga dapat dilihat dari sejarah berlakunya Undang-Undang Dasar 45 yang secara garis besar dibagi atas 3 periode, yaitu periode 1945-49, periode pertama, kemudian periode 1959 sampai 1966, yaitu masa Orde Lama, kemudian 1966 sampai 1998, masa Orde Baru. Lanjut PPT berikut. Analisanya dulu Pak Riman, yang di bawahnya dulu. Yang di bawahnya. Hanya itu, Bu? Satu lagi tampilannya. Analisisnya. Nah, dari yang analisis tadi dulu. Nah, apa yang dapat kita analisis dari sejarah singkat lahirnya konstitusi sebagai bingkai pengaturan tentang perlindungan HAM dan demokrasi. Nah, di sini bahwa jelas
bahwa kekuasaan pemerintah itu tidak lagi berdasarkan Vox Dei atau suara Tuhan, melainkan berdasarkan Vox Populi yaitu suara rakyat. Bahkan di antara keduanya kemudian sering disetarakan melalui ungkapan Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, maka jelaslah bahwa gagasan konstitusional itu bukan merupakan fungsi residual kekuasaan negara dan pemerintah. Bahkan sebaliknya, merupakan fungsi residual kebebasan dan HAM yang diserahkan kepada negara dan pemerintah. Nah, di dalam konstitusionalisme ditentukan bahwa untuk melindungi HAM, maka kekuasaan pemerintah harus dibatasi dan dikontrol secara tegas, baik jenis maupun waktunya, agar tidak terjadi korup dan kesewenang-wenangan. Nah, dalam hal ini dapat kita simpulkan, kesimpulannya, Ketua. Jadi, demokrasi konstitusional disebut juga, yang kesimpulannya, Ketua. Yang kesimpulannya. Di atas. Jadi, demokrasi konstitusional disebut juga pemerintahan berdasarkan konstitusi. Sebab ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini terdapat dalam konstitusi. Ternyata, negara Indonesia yang berdasarkan konstitusi tertulis Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah melahirkan pemerintahan yang demokratis atau tidak pernah melahirkan pemerintahan yang secara substansial konstitusional. Nah, Mahfud MD berpendapat bahwa memang secara formalitas pemerintah yang lahir telah memenuhi kehendak konstitusi. Tetapi pemerintahan konstitusional itu bukan pemerintahan yang sekedar sesuai dengan bunyi pasal-pasal konstitusi, melainkan pemerintahan yang sesuai dengan bunyi konstitusi yang memang memuat esensi konstitusionalisme. Di samping itu juga tidak tampilnya pemerintahan yang demokratis dan konstitusional di Indonesia disebabkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat secara tegas dan ketat prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan yang mengandung pemencaran kekuasaan yang disertai mekanisme check and balance, sehingga mudah diselewengkan oleh pemerintah, tepatnya penguasa yaitu bidang eksekutif. Maka perlu diadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 agar terlindunginya hak asasi manusia dan terdapatnya pembatasan kekuasaan dalam pemerintahan negara Indonesia. Demikianlah Ibu presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon pencerahan dari Ibu. Baik, terima kasih Bu Yenita. Ya, panjang lebar ya yang disampaikan oleh Bu Yenita, menegaskan kembali apa yang sudah secara singkat dan ringkas disampaikan oleh Rahmi dan Arliman dan juga Ahmad Taufik ya. Bu Yenita tadi merangkum kembali semua, sehingga yang bisa saya sampaikan adalah bahwa kelas ini sudah paham ya dengan makna, dengan konsep, dengan demokrasi konstitusi ya, dengan 4 presenter ini saja berarti Ananda semua ya. Mahasiswa di kelas ini sudah memiliki pemahaman yang sama ya bagaimana demokrasi konstitusi di Indonesia. Cuma yang menjadi garis bawah kita dari apa yang disampaikan oleh Bu Yenita tadi adalah bahwa sebuah konstitusi ya, dan kita sama-sama menggunakan rujukannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya, dari contoh pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Dengan konstitusi yang sama, itu bisa menghasilkan sistem politik yang berbeda. Tidak serta-merta Undang-Undang Dasar 1945 itu melahirkan atau menjamin lahirnya sistem politik yang demokratis. Itu yang bisa saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yenita tadi ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa saja mengalami berbagai pembenaran-pembenaran ya, tapi bersifat manipulatif yang atas nama demokrasi. Jadi pada masa Soekarno dia menyatakan ini adalah sebuah kebijakan yang demokratis ya, misalnya dekret presiden adalah sebuah kebijakan yang demokratis ya, tapi pada masa Orde Baru pun itu adalah sebuah kebijakan yang demokratis meskipun dia berkuasa selama 32 tahun itu Presiden Soeharto, dan pemerintahan Jokowi pun dia bisa mengklaim ini adalah sebuah sistem politik yang demokratis dengan konstitusi yang sama. Ya, artinya apa?
Artinya praktek demokrasi itu dia bersifat fleksibel sebagaimana yang diterjemahkan, sebagaimana yang dimaknai, sebagaimana yang diinterpretatifkan oleh kepemimpinan negara pada saat itu. Meskipun konstitusinya sama, tapi praktek demokrasinya bisa saja berbeda. Ya, itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yunita. Terima kasih banyak. Sekarang kita masih punya waktu sampai pukul 5 menit saja ya, yang terakhir ya, karena sama-sama mau pergi barale ini. Silahkan yang terakhir ini masih Ibu Yulinda. Oke, Yulinda Ningsih. Silakan Bu Yulinda. Baik, Ibu dan rekan-rekan semua, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk memaparkan tentang materi yang sudah disampaikan oleh Ibu kemarin. Di sini saya mengambil judulnya yaitu Demokrasi Konstitusional di Masa Reformasi. Sebenarnya di sini sedikit saya jelaskan, Bu. Ini kebetulan ini PPT-nya juga sama dengan Bu Yunita konsepnya, karena tadi sangat dadakan sekali. Begitu juga dengan pembahasannya. Dari awal kita melihat tadi mulai dari penampilan Bu Rahmi, Pak Arliman, Bu Yunita, dan yang agak berbeda yaitu Pak Taufik. Mungkin apa yang akan disampaikan berikut ini mungkin sudah mengulang dari pembahasan yang tadi, Bu. Namun atau apakah perlu ditampilkan diulang kembali atau yang agak berbedanya saja, Bu? Yang berbedanya saja. Baik. Ya, di sini tadi saya juga sudah, teman-teman juga sudah membahas masalah apa itu demokrasi, demokrasi konstitusional. Cuman di sini saya menambahkan dari beberapa artikel yang saya baca, kenapa saya di sini mengambil demokrasi konstitusional di masa reformasi, karena dari beberapa artikel itu terlihat adanya perbedaan praktek demokrasi di masa reformasi dengan masa sebelum reformasi. Pertama kita lihat dulu bahwa Undang-Undang Dasar kita ini dirumuskan dalam waktu yang sangat singkat dan dalam kondisi yang tergesa-gesa. Seperti yang diungkapkan oleh Insinyur Soekarno pada waktu mensahkan Undang-Undang Dasar dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pak Arliman mungkin tampilannya di PPT tadi kan kita melewatkan saja yang sudah dibahas yang teman-teman yang terdahulu karena mirip. Di sini saya hanya menjelaskan perbedaannya saja, Pak Arliman. Mungkin kita tidak berpatokan kepada PPT-nya, hanya menambahkan perbedaannya saja di sini, Ibu. Silakan. Iya, di sini Insinyur Soekarno menjelaskan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus bahwa Undang-Undang Dasar yang dibuat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini kenapa sistem demokrasi pada masa sebelum reformasi itu tidak mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya dan cenderung otoriter. Ya mungkin karena muatan konstitusional yang dibahas dalam Undang-Undang Dasar tersebut itu sangat simpel sekali. Kalau kita lihat dari pasalnya itu hanya 37 pasal. Yang hanya memuat, artinya banyak tidak memuat atau tidak memasukkan hal-hal lain yang perlu yang harus dikaji dalam sebuah negara demokrasi. Kemudian karena Undang-Undang Dasar ini bersifat dia fleksibel, Ibu, makanya setelah reformasi di mana terjadi gelombang reformasi atau unjuk rasa demonstrasi secara besar-besaran dari mahasiswa yang mewakili seluruh rakyat Indonesia,
karena sistem demokrasi yang otoriter tersebut, maka sejalan dengan hal tersebut dilakukanlah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tadi, dimasukkanlah beberapa hal yang perlu secara konstitusional diatur di dalam negara ini. Di sini saya mengambil tentang penerapan demokrasi tersebut, yaitu pelaksanaan pemilu dan pilkada. Di sini saya juga melihat di pasal 18, yaitu pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, setelah reformasi itu berlakukanlah yang namanya otonomi daerah, dan setelah itu dilaksanakanlah pemilu yang betul-betul demokrasi. Seperti kata Bu Rahmi tadi, dibentuklah beberapa lembaga baru, salah satunya lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang demokrasi tadi, yaitu Mahkamah Konstitusi dan lembaga KPU, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Jadi di sini nampak bahwa demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia setelah masa reformasi itu sudah sangat menunjukkan demokrasi yang konstitusional. Kemudian dalam demokrasi yang konstitusional ini juga kita lihat bahwa tatanan ketatanegaraan kita itu lebih transparan atau lebih banyak diatur dengan undang-undang atau lahirnya undang-undang baru dalam pelaksanaan demokrasi di negara kita. Mungkin itu saja perbedaannya yang bisa saya tambahkan, Bu, dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman di awal tadi. Mohon pencerahan juga atau penyempurnaan dari Ibu dari apa yang sudah saya lakukan analisa dari materi yang sudah Ibu berikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulinda. Ya, jadi Bu Linda ini menutup ya, artinya mempertegas kembali bagaimana pemahaman kita mengenai demokrasi konstitusi ya, bahwa ya bukti bahwa konstitusi itu sendiri memiliki peluang. Nah, itu tadi pesannya ya untuk diamandemen ya, karena ada sebuah lampiran ya, saya kalau tidak salah yang dinyatakan oleh Soekarno itu yang berisi bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu dia hanya bersifat sementara dan memiliki peluang ya untuk kemudian direvisi yang kita sebut sebagai amandemen. Jadi amandemen itu ya terhadap konstitusi kita adalah bukti bahwa kita mempraktikkan nilai-nilai demokrasi. Ya, kemudian beliau juga sudah mencontohkan bahwa praktek pemilu kita ya, pilkada kita, kemudian pelaksanaan otonomi daerah ya, itu juga merupakan bukti bahwa konstitusi kita menjamin terhadap proses demokrasi. Ya, saya kira itu saja yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada 5 presenter hebat pada siang hari ini ya. Terima kasih Rahmi, terima kasih Arliman, terima kasih Ahmad Taufik, kemudian terima kasih juga kepada Ibu Yanita dan Ibu Yulinda. Giat, harus semakin giat ya dalam mencermati berbagai fenomena politik, giat juga mencermati berbagai fenomena sosial budaya di tengah masyarakat kita agar kita semakin terlatih dalam menganalisis dan mengkritisi ya berbagai pendidikan kewarganegaraan yang ada di sekitar kita. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Ibu tutup kuliah kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.